Hai, assalamualaikum. Pagi-pagi gini, saya sekarang ada di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Universitas Lampung. Wah, mau ngapain di FEB? Mau kuliah? Udah lulus. Tapi pagi ini kita mau ngobrol, mau nongki bareng dengan dekan, Dr. Nairobi. Beliau itu orangnya keren, awet muda, terus pinter pasti, kan udah jadi dekan kan. Dan kita mau ngobrolin seperti apa sih dia waktu kecilnya, apa ia mau langsung jadi dosen, apa memang paksa jadi dosen. Terus seputar hal yang lagi hit lah, kayak minyak goreng juga akan kita bahas. Ya, kita ke ruangan Pak Dekan dulu. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah ini sehat nih. Tahu-tahu langsung duduk berjalan berdampingan sama, saya manggilnya abang sih karena kalau mau manggil bapak kayaknya masih muda. Cuman sekarang jabatannya di fakultas sudah sampai puncak. Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pak Dekan FEB, Pak Dr. Nairobi. Ini dulu beliau ini dosen saya. Terus dari dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu nilainya baik. Yang pas-pasan aja bisa dikasih A sama beliau ini. Yang penting mengikuti apa namanya sistemnya ya. Sistem ya, penting hadir ya Bang ya. Ikuti. Ikut komunikasinya baik, itu kan yang paling penting. Iya. Terus Bang dulu memang sudah cita-cita apa mau jadi dosen? Apa karena kepaksa jadi dosen itu Bang? Sebenarnya bukan cita-cita juga, jadi saya itu ikut tes ya. Jadi dosen. Kemudian awalnya nggak diterima saya itu. Langsung di Unila sih di Unila. Oke. Nggak diterima. Kemudian saya kerja di perusahaan kan. Ternyata dipanggil lagi. Ternyata saya itu masuk dalam cadangan. Gitu. Dipanggil lagi suruh memenuhi berkas. Melengkapi berkas gitu ya. Berkas. Saya beruntung sama orang tua saya. Saya udah nyaman kan di perusahaan kan. Ya dalam tanda petik udah penghasilannya udah ada lah gitu ya. Perusahaan apa itu Bang? Dulu namanya Citra Bahana Indonesia, bergerak di bidang leasing gitu. Oke. Ya, terus saya ngomong dengan orang tua ini kayak mana, berunding gitu, mau nggak? Saya ini agak aras-arasan gitu. Tapi kemudian orang tua mau ngomong, ya apa yang mau dicari sih? Saya dulu guru kata ibu saya kan. Nggak jadi guru, pengen juga kamu jadi guru gitu loh. Enak loh jadi guru itu. Nah kemudian kita orang tua ngajak kakak-kakak berunding, dijelaskanlah sama mereka bahwa yang dicari itu bukan hanya harta, tapi dicari juga adalah bagaimana kita berperan dalam masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat. Akhirnya saya kira gitu loh, mau gitu kan. Tapi setelah itu hampir 8 bulanan lagi saya masih di perusahaan karena di sini kan baru masukkan berkas saja dan saya juga nggak yakin gitu. Nah pada saat keluar rapat lagi kita karena saya udah sangat nyaman di perusahaan, rapat keluarga lagi untuk menentukan apakah karena saya udah hampir nggak mau gitu lagi ya karena saya ditawari oleh perusahaan untuk jadi kepala cabang. Udah dapat jabatan pada saat itu ya? Gitu. Mau dikasih ya? Karena tahu saya mau jadi dosen mereka mau jadikan seperti itu. Tapi ya akhirnya kembali lagi kepada posisi semula, udah jadi dosen. Dan sebelumnya memang kuliahnya di kampus ekonomi Unila ini ya, atau? Di Unila. Memang lulusan sini ya? Angkatan 85, selesai tahun 90. Jadi 4 tahun itu waktu itu. Jarang yang 4 tahun masih zaman itu kan. Dengan IP 3,1 ya. Jadi
Ya agak lumayan lah kalau zaman itu prestasi. 3,1 itu 3,01. 3,01. IPK 3 zaman itu mungkin nilai Tuhan itu Bang ya. Ada bahasa dulu kalau nggak salah kayak gitu. Banyak. Udah cukup ini karena rata-rata kawan-kawan kan dapat 2,75 ya. udah lumayan. Sudah iya. Dulu begitu lulus langsung masuk perusahaan itu karena naluri aja ya, begitu wisuda cari kerja, tes diterima, kayak masuk perusahaan saya itu. Saya ngajar dulu pertamanya, ngajar di Semea saya itu. Di Tataan. Oh ngajar di Semea? Ngajar di Semea Kartika, gitu. Daripada nganggur saya pikirkan sambil cari kerja. Sebulan saya ngajar, saya diterima di perusahaan gitu, saya kerja gitu kan. Kemudian ada pendaftaran dosen gitu. Saya ikut lagi. Ya. Oh, enggak. Saya dulu daftar dari dosen karena posisinya tidak diterima tadi, saya baru ke perusahaan ya. Perusahaan. Kemudian ternyata ada panggilan lagi itu, makanya saya daftar memasukkan berkas aja sebenarnya. Apa yang diminta saya masukkan. Tapi sudah nyaman di perusahaan. Kalau ingat zaman itu, Bang, sama posisi sekarang. Nggak nyesel berarti dulu kan ngelepasin perusahaan itu dan jadi dosen kan? Ya enggak lah. Malah sebenarnya ada yang ini lagi. Saya baru 1 bulan jadi dosen, kemudian ada panggilan di Bukit Asam. Padahal saya nggak pernah melamar di Bukit Asam, berarti BUMN ya? BUMN itu Pak. Iya. Nah itu orang tua nggak usah ini lagi lah sana, apalagi yang mau dicari ini. Padahal sebenarnya kepengen juga gitu kan, kata orang-orang kan Bukit Asam kan gajinya tinggi kan. Betul. Tapi ya ikut orang tua aja lah, udahlah. Oh iya. Ternyata mungkin itulah berkahnya ya. Orang tua kan wawasan mungkin lebih jauh lah dibandingkan kita yang masih muda. Gitu. Iya. Bang, berarti memang di keluarga besarnya Abang ini memang sejak dulu udah dibiasakan, artinya ada musyawarah untuk memutuskan sesuatu itu, meskipun informal mungkin atau apa, memang udah biasa ngobrol dulu bareng-bareng gitu. Dan memang keluarga saya ini kebetulan karena ibu guru yang kemudian tidak boleh jadi guru oleh bapak saya karena gajinya kecil, kata bapak saya aja yang cukup lah yang kerja jadi tentara gitu. Padahal tentara juga gajinya kecil sekali. Tapi wawasan ibu ini membuat kita agak berbeda. Kami itu utama sekali ketika kami mau sekolah, itu utama sekali. Tidak ada kata tidak bagi kami kalau kita tentang biaya sekolah. Ketika kita mau ujian itu, ibu itu selalu menyiapkan makanan yang terbaik. Makanan yang disiapkan betul, pulpen disiapkan 2, pensil disiapkan 2, semua disiapkan. Itulah kelebihan kami, sehingga ketika kita ujian, kami itu sudah siap. Ibu itu selalu mengatakan tidak ada kata tidak siap ketika ujian, karena sudah ada jadwalnya. Dan itu sudah dari SD udah kayak begitu ya Bang ya? Udah disiapin semua kayak gitu ya? Iya, jadi kalau kita mau ujian itu kita bahagia sekali, karena yang biasanya nggak pernah makan daging, nggak pernah makan telur, itu akan disiapkan itu. Supaya itu semangat gitu loh. Itu kelebihan dari orang tua saya di dalam pendidikan. Makanya saya agak aneh, heran kalau kemudian orang mengatakan bisa nggak ada uang untuk SPP, nggak ada uang untuk yang lainnya, karena kami lebih susah sebenarnya. Kehidupan kami lebih susah, tapi orang tua saya itu cuma bilang kapan waktunya, tolong bilang. Mungkin mereka itu sampai terjadi ya cerita. Bapak saya sampai cerita. Bapak saya itu ngutang saking dengan Kemendan, dan Kemendan itu sampai ngomong, sudahlah. Nah, bapak saya kan Saibi, sudahlah Saibi, kalau memang kamu tidak mampu ngulain anak, ngapain kamu kuliah anak, biarin aja anak tamat SMA biar sudah cari kerja gitu. Tapi kemudian ibu saya mengatakan, udah, saya yang cari duit, saya yang cari pinjaman dalam rangka untuk anak kita itu jangan sampai pernah ada susah ketika dia sekolah. Saya nggak pernah, walaupun orang tua saya susah gitu, saya nggak pernah gitu. Ada kesusahan di masalah SPP, di masalah paling kita baju aja gitu. Waktu kuliah dulu saya celana cuma 3 itu. Kaos cuma terbatas, kos gitu ya. Jadi sebenarnya mencicipi juga bahwa posisi saat belajar itu memang nggak artinya nggak, duit itu susah juga gitu ya. Susah, jelas. Saya nggak bisa ngikuti orang lain itu. Kami itu nggak pernah punya sepeda. Kami itu nggak punya motor. Padahal bapak saya kalaupun namanya tentara harusnya bisa lah ya, tapi kami nggak pernah gitu. Saya nggak pernah nyicipin punya sepeda itu, saya nggak pernah nyicipin. Karena anak banyak, kerjaan saya itu metik cengkeh. Itu di mana itu Bang? Di Tataan. Di Tataan ya? Di
di Sukmahilang, Bukit Sukmahilang di Tataan itu kerjaan saya metik cengkeh setiap ini. Pulang kita ngambil kayu gitu ya. Tugas saya itu nyari ini sayur, kangkung, kemudian jantung pisang, kemudian pakis, kemudian genjer. Itu juga udah biasa saya masih kecil itu. Cari ikan itu biasa. Jadi kami punya soakan gitu. Soakan itu di pinggir sungai. Ada kita buat soakan gitu ya, bolongan. Kemudian nanti seminggu sekali kita tutup, saya tutup, kemudian kita ini cari ikan seperti itu, mancing, ngerogoh ikan itu udah biasa. Jadi kalau ikan itu supaya misalkan kita supaya bisa rame-rame, ikannya cuma dapat 2, kita bakar kan kalau pas lagi nggak ada minyak, kemudian cari cabai banyak-banyak, diulek aja, jadi kan bareng-bareng itu makan itu. Jadi udah biasa lah. Susah itu bagi saya udah biasa, termasuk odol. Odol itu saya ada kadang-kala sama ini lagi nggak ada betul odol, ya udah cari odol yang masih ketutup itu kan, bekasan di tempat sampah itu, kemudian kita lihat kalau masih bersih ya udah kita potongin pakai ya gitu lah namanya. Kalau orang susah nggak kreatif, susah, semakin susah. Maka kalau orang susah itu harus kreatif, berpikirnya bagaimana bisa membantu orang tua meringankan beban itu. Kira cuma gitu aja. Jadi memang sudah terbiasa dan terlatih untuk bertahan dan kreatif akhirnya. Karena saya anak laki tua. Ya. Kalau di adat saya orang Palembang itu anak laki tua itu ya dia harus bisa menyelesaikan masalah gitu. Ya mungkin melihatnya saya seperti ini, saya dulu ngangkat kayu besar gitu ya, ngampak, itu biasa. Udah biasa. Nggak kebayang bakal jadi dekan kayak gini ya, Bang? Nggak kebayang. Woro-woro. Terus mau kemana-mana udah keren sekarang nggak kebayang. Lah. Artinya perjuangan. Ya bayangin aja motor aja, sepeda aja saya nggak pernah. Saya pernah punya SMP itu dipinjemin sepeda sama kakak gitu ya, kakak sepupu. Kemudian ya itulah bangganya cuman itu. Nggak lama kemudian ditarik lagi karena sepeda itu ternyata sepeda dinas gitu. Kakak itu penyuluh pertanian. Yang harus dikembalikan. Iya. Terus itu jadi ini nih contoh. Saya ini pembimbingan mahasiswa saya, skripsinya, dan ya lu tahu sendiri lah gimana saya membimbing. Lu kan tahu saya orangnya kan tahu banget. Ya kalau salah saya marahin sampai nangis dia kan. Sampai terseduh-seduh karena saya katain kamu kalau memang nggak ini udah nggak usah bimbingan saya lah. Repotin saya, buang waktu saya sebagainya. Jadi setelah dia selesai, dia menjadi orang yang berhasil, ini semua ini dibangun dia loh. Oh iya? Iya, ini satu orang mahasiswa ini, satu orang alumni ini yang bangun apa namanya? Parkiran ini, Bang? Parkiran ini pun karena udah berubah-ubah bentuknya ini, karena udah dipindah-pindah berapa kali ini. Karena jadi, kena marah Abang itu dia malah. Iya. Yang jelas, apa namanya, kalau kita benar-benar kepada mahasiswa itu bukan ada motif yang lain, ya ternyata dia inget kok apa yang ini dia. Dan saya pada saat saya S2, S3, dia sering ngirim uang, tiba-tiba ngirim masuk rekening 20 juta, tiba-tiba Masya Allah. Iya, dia telepon ke saya, Pak, itu istrinya suruh ke Jogja aja Pak, kasih 10 juta gitu. Jadi kan apa ya, kalau kita tulus gitu, nggak tulus nantilah orang itu pasti ada. Ini yang susah ini kalau berpikirnya kepengen selalu memberatkan mahasiswa sekarang saat ini kita di sini. Masih ada yang bandel nggak sih Bang? Dosen-dosen? Ya mungkin masih ada tapi ya sejauh ini belum ketahuan ya. Sudah sangat sedikit lah. Sudah sangat sedikit ya. Tapi kalau namanya moral ajat itu kan selalu terjadi ya. Nah, satu lagi nih, mumpung udah masuk ke sini. Kemarin kan di mana-mana nih sempat ngehits, Bang. Pelecehan seksual di kampus. Iya. Bagaimana dengan FEB, Bang? Kan cewek-cewek di FEB ini paling cakep. Iya. Terus dosen-dosennya juga banyak yang muda-muda juga kan, Bang. Artinya kan peluang untuk melakukan itu besar juga. Pasti ya. Peluang itu pasti ada dan kemudian kesempatan itu pasti ada. Tapi alhamdulillah ekonomi ini ya ada laporan ke saya gitu ya. Laporan ke saya langsung tindaki. Tidak lanjut langsung ya. Langsung di rapat tuh saya bilang mungkin
langsung di rapat saya katakan kepada mereka, saya mendapatkan laporan seperti ini, apakah ini benar atau ini tidak benar, tolong berhenti gitu loh, ya. Lebih baik Anda beli di luar daripada Anda, saya ngomong kasar kayak gitu ya, beli di luar daripada. Juga ada misalkan kesalahan komunikasi. Kita kan punya dosen ini sekolah di luar negeri. Di luar negeri itu antara dosen dan mahasiswa ini kan akrab. Boleh WA-WA-an, boleh kan? Beda dengan kita kan, kita ini kan kelihatan jarak. Nah, ketika ini diterapkan di Indonesia, yang terjadi malah si anak ini merasa, oh bapak ini laki-laki kok. Ada something kayak gitu, bapak dengan saya gini, ngajak gini, jangan-jangan ada, gitu kan. Iya. Dan ini dikomunikasikannya bukan dengan kita, tapi dengan pihak lain, sehingga terblow up. Kasihan dosen saya panggil dosen saya, benar nggak kamu melakukan ini? Ya dia mengatakan ya seperti ini, mungkin salah kalau seperti ini. Salah, saya bilang nggak boleh. Kita harus punya batasan antara dosen dan mahasiswa, di mana kita tidak boleh terlalu akrab, ya, tanda petik. Jadi ikuti saja kaedah-kaedah yang berlaku. Clear ya bang? Clear. Ya. Alhamdulillah ya. Ya, pokoknya setiap ini kita respon aja lah supaya cepat. Kalau kita tidak respon, itu yang terjadi. Yang terjadi itu kejadian beneran ya bang? Beneran. Karena memang ya salah satu universitas yang lebih senior dari kita kan kemarin tuh sempat ngehit banget, bahkan sampai ke ranah hukum dan diproses segala macem. Fakultasnya juga ya akhirnya semuanya malu bang. Iya. Intinya. Ya itulah ininya ya. Mungkin ketika kita jadi pimpinan itu ya tugas kita lah, mungkin ada isu sedikit kita cepat cari jalan keluarnya, kemudian kita terbuka berkomunikasi dengan pihak-pihak ini seperti ini, dan ya insya Allah lah yang seperti itu akan berkurang. Juga kita buat sistem kan. Anda tahu sendiri kan, kita tidak boleh pakai kaos, kemudian tidak boleh menunjukkan kalau wanita itu keseksiannya gitu. Kita larang sekali kalau mahasiswa melihatkan keseksiannya itu. Kita langsung disemprit itu bang ya, suruh pulang ya bang ya. Iya, kita larang lah. Terus sekarang untuk konsultasi skripsi dan lain-lain itu nggak boleh di tempat-tempat yang maksudnya cuma berdua atau itu, sampai seperti itu nggak sih bang? Kalau saya sih nggak sampai sih ya, karena semua kita sudah dewasa semua. Kalau mau terjadi dimanapun bisa terjadi gitu ya. Di tempat umum pun sekarang WA kan bisa. Iya. Jadi kita nggak ngelihat dari sisi itunya, tapi kita melihat bagaimana kita menindak tegas, kita melakukan komunikasi kalau ada isu-isu yang seperti ini. Kita kan punya pegawai semua. Pegawai itu ngelapor loh. Kalau ada kasus-kasus ini mereka melapor. Ada seperti ini. Saya itu banyak cenderung tahu gitu ya. Karena bagaimanapun komunikasi harus kita tetap jaga dengan pegawai-pegawai mereka di sini, dan mereka akan melaporkan hal-hal yang dianggapnya janggal gitu. Artinya bang, untuk bicara komunikasi dengan pegawai-pegawai tadi, seorang dekan seperti Dr. Nairobi itu bisa terhubung dengan semua karyawan dalam skala yang paling kecil sekalipun, artinya karyawan bisa langsung komunikasi sama abang gitu. Saya setiap pagi datang ke kampus ini, saya itu pertama kali keliling. Bukan saya melakukan sidak, bukan. Tapi memang saya keliling dalam rangka ya menegur mereka gitu loh. Ngajak ngobrol mereka, ngajak main mereka, nyandain mereka untuk melihat bagaimana mereka bekerja gitu. Saya secara langsung tidak pernah menegur, memarahi pegawai yang Diki katakan di bawah tadi Ki. Tapi ada level tertentu lah yang untuk marah, tegur gitu. Saya hanya keliling, lihat, ngobrol gitu ya, bercanda gitu. Dengan begitu mereka berani. Contoh sederhana, saya ke ruang ada tempat yang dilarang pakai sepatu gitu. Saya lupa gitu. Saya pakai sepatu. Di WA saya apa dia? Pak Ikat pakai sepatu. Kan dilarang. Oh iya, makasih. Gitu loh. Ya kan begitu kan? Jadi ada chemistry ya, Pak. Berani sampai ngomong. Iya. Berani mengkritik saya gitu. Pak Ikan pakai sepatu. Oh iya. Nah, saya mau waktu itu hilap betul gitu kan. Nah, yang gitu-gitu kan, dengan kita buat komunikasi dengan mereka, kita dekat dengan mereka. Ya termasuk dengan satpam segala ini. Karena kita buat ya berteman lah, anggap berteman gitu. Nggak ada perbedaan gitu ya. Dan
Tadi nih udah bahas kritik nih. Bang Nay dikritik, artinya udah ada komunikasi yang bagus. Nah sekarang nih, udah jadi dekan, masih berani ngeritik pemerintah daerah nggak sih Bang? Berani Bang, masih Bang. Pernah nggak ngeritik? Pernah. Pak Gub itu sering marah dengan saya gitu ya. Oh Pak Dekan, apa yang sudah Anda perbuat untuk ini? Jangan Anda cuma ngeritik doang. Tapi apa yang saya katakan itu berdasarkan fakta dan data. Berani saya. Masalahnya apa waktu itu Bang? Masalah kemiskinan. Salah satu masalah kemiskinan. Jadi kemiskinan itu kita kan tertinggi, ya. Provinsi Lampung, Provinsi Lampung ini masih tinggi di atas nasional. Ya kan itu harus diturunkan. Saya kritik itu. Kemudian masalah vaksin waktu itu. Vaksin juga kita paling rendah vaksin. Padahal di tempat lain di nasional ini vaksinnya sudah naik gitu. Saya kritik juga. Nah kalau hal-hal yang seperti itu, kalau berdasarkan fakta dan data, saya berani. Tapi kalau hanya berdasarkan kepada teori, berdasarkan kepada feeling, saya kan sekarang dekan saya. Jadi harus hati-hati lah lebih, karena saya kan representatif dari fakultas ini gitu. Iya. Tuh ngeritik gubernur nggak takut nggak dapat proyek Bang? Kan biasanya, sorry loh Bang, dosen sama dekan itu kan identik dengan proyek-proyek yang Pemda punya, jadi mereka meneliti dapat bagian, ya namanya proyek ya, bagian yang dibayar secara profesional itu. Nggak takut Bang? Ya saya memang hidup saya nggak dari sana amat. Ini menarik ini. Saya mungkin bisa dilihat gitu, saya jarang sekali penelitian dengan Pemda. Mungkin hanya orang yang paham dengan saya, yang mau dengan saya gitu ya. Saya itu hanya, kalau dengan BI saya dulu kan, mungkin Diki pernah ingat, beberapa kerjaan dengan BI saya lakukan, dengan swasta saya lakukan gitu loh. Dan bagi saya bukan masalah itu. Jadi kemarin ketika kita memecahkan masalah kemiskinan, kita pakai dana kita sendiri kok, gitu loh. Saya nggak butuh hal-hal seperti itu. Karena kalau kita sudah bicaranya tentang seperti itu, nanti ketika kita sudah dikasih kerjaan, kita nggak berani kritik lagi kan. Bagi saya itu ya profesional gitu. Dan ini yang benar-benar saya kurangi gitu. Kalau ingin bicara tentang nanti ini kerjaan dikasih, ya kita profesional saja ya. Untuk hal-hal seperti itu tidak masalah lah, dan jarang gitu. Ya, kalaupun kawan-kawan yang lain dengan Pemda ya nggak masalah. Tapi tetap harus berani, karena kita mengkritik berdasarkan fakta dan data. Jangan mengkritik asal berdasarkan kepada kepentingan orang lain gitu kan. Kepada kemudian teori kita yang belum tentu teori kita itu bisa diterapkan persis seperti apa yang gitu di masyarakat. Tapi kalau berdasarkan fakta dan data ya harus tetap. Itu Pak Gubnya marah nggak Bang? Marah. Pak Gubnya marah. Terus kayak mana? Ya Pak Gub kan orangnya begitu ya. Dia sama dengan saya mungkin keluar langsung ini. Tapi kalau sudah sekarang ketemu, kemarin ngomong, kita ini sempat marah-marahan. Sempat perang dingin lah waktu itu ya. Perang panas. Tapi kemudian sekarang beliau udah tahu saya dan saya paham tentang beliau, jadi nggak ada masalah gitu. Wah, luar biasa sekali. Dan ini semua yang terjadi dan yang Abang lakukan ini nggak terlepas dari pengalaman ketika kecil yang memang sulit, berhadapan dengan situasi sulit, dituntut kreatif dan harus bisa bertahan ya Bang. Karena prinsipnya begini, kalau kita orang miskin tidak kreatif, maka kita akan tetap miskin. Maka orang miskin itu harus ditambahkan satu ilmunya baru, yaitu kreativitas. Kreativitas itu bisa dari pendidikan, bisa dari pergaulan, bisa dari pengalaman. Ya, pergaulan saya dengan kawan-kawan yang miskin juga, kita kreatif. Mungkin Anda belum pernah polo air ya. Kami main polo air zaman itu. Di sungai? Iya di sungai. Kita buatkan itu garis gitu polo air. Kita main pingpong, pakai bednya itu bed yang buat sendiri gitu ya. Kita buat main, ada yang sekarang main kayak golf itu, kita buat sendiri gitu loh. Kenapa? Saya ini hobi baca. Dari kecil saya tuh hobi sekali baca komik dan novel. Tapi itu bukan tidak merugikan orang tua saya, karena saya cari uangnya sendiri. Saya punya kebun pisang sedikit. Nah kebun pisang itu saya jual daunnya ke tukang tempe. Kemudian dari uangnya itu untuk sewa sewa komik. Tapi bapak saya ngelarang sekali komik. Kalau bapak saya pulang dari tugas di rumah, saya sembunyikan itu. Karena bapak saya nggak ngerti kan, maklum lah dia. Iya. Nah, marah sekali dia untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal itu produktif. Dan kita kebetulan saya punya beberapa teman tuh hobi komik, dan kami itu membaca, sehingga wawasan kami
di kampung itu ya tinggi gitu ya. Jadi kreativitas itu juga salah satunya dapat input dari komik tadi secara tidak langsung Iya, ya. dari komik. Saya nggak bisa lupa itu apa komik C.H. Anderson itu ya. Itu komik itu selalu bicara cerita tentang bagaimana kita pun sedang dalam kondisi susah bisa membantu orang lain yang lebih susah. Itu C.H. Anderson. Kalau sekarang itu mungkin itu dibuat bentuk yang lain, C.H. Anderson itu bagus sekali. Luar biasa sekali. Iya. Dan minyak goreng Bang, Oh. terakhir minyak goreng gimana ini Bang? Iya. Sebenarnya apa yang terjadi ini Bang? Ya minyak goreng ini kan memang produksi sedang turun. Ya. Dikarenakan banyak masalah ya. Yang pertama karena memang kita sedang COVID waktu Ya, itu. oke. Kemudian harga sawit juga sedang naik ini kan. Sehingga mungkin lebih baik diekspor dan sebagainya. Iya. Tapi yang sebetulnya kalau kita lihat stok itu ada gitu. Nah ini kan ada permainan sedikit lah dari orang ingin mengambil keuntungan. Iya. Ini kan bisa saja ini dihembuskan dalam rangka spekulan-spekulan ingin mendapatkan keuntungan. Kan terjadinya seperti ini. Ketika dispekulasikan bahwa barang ini sedikit, langka, iya. maka orang kan akan bergerak semua. Sederhananya yang tadinya kita cuman sebulan itu butuh misalkan 2 kilo, maka pemikiran kita, otak kita ini kan langsung merespon untuk melakukan reaktif tindakan untuk menyelamatkan kita lebih panjang. Maka kita membelinya Lebih banyak. lagi gitu loh. Sehingga yang terjadi ras. Ras ini kalau di perbankan itu tiba-tiba menarik dana secara bersamaan, ya stok yang banyak itu kemudian tiba-tiba habis karena memang pelakunya juga ada yang Bermain, nakal, ya. bermain, kemudian juga masyarakatnya juga Panik. gitu ya, yang mengambil begitu banyak yang sebenarnya bukan kebutuhan real yang harus dia penuhi. Jadi kompleks lah ini. Jadi sebaiknya masyarakat beli aja sesuai dengan kebutuhannya ya Bang? Idealnya seperti itu, tapi kan kalau psikologis kan susah. Susah ya? Pemerintah lah yang berjalan gitu kan. Kalau sudah begini ini tugas pemerintah. Pemerintah secepatnya kumpulkan pemain-pemainnya ini, Ya. kemudian konsolidasikan gitu kan. Kemudian secepatnya untuk melakukan minta jatah lah bahasa ininya untuk melakukan operasi pasar, menenangkan pasar. Biasanya kan operasi pasar itu walaupun secara ekonomi tidak efektif, tapi secara psikologis dia Menenangkan efektif, ya, Bang? Cukup menenangkan. Ya, menenangkan. secepatnya lakukan operasi pasar gitu. Oke. Baik, menarik. Bang, ini mah pamit beneran Bang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Sehat juga, selalu ya. Bang ya. Ya, sama-sama, Ki, ya. Oke Nongki, nanti ketemu lagi dengan narasumber yang oke punya lagi yang keren lagi. Tapi tetap keren beliau ini. Assalamualaikum.